Cek, oke. Halo, balik lagi sama gue, Muncul. Kali ini gue akan membahas cara penerapan MVVM, yaitu model view model. Jadi model itu nanti sebagai data kita, view itu adalah UI kita, dan view model itu adalah memisahkan logik antara pemrosesan UI dengan model atau data kita sendiri. Ini adalah kasus pertama, yaitu menurut gue kasus yang agak simpel sih. Kasus yang agak maksudnya simpel, nggak terlalu rumit. Nanti baru kita masuk ke kasus 2 yang mungkin agak sedikit nggak terlalu rumit. Oke, di sini gue sudah memodifikasi codingan fragment gue. Pastiin kalian untuk MVVM ini, pastiin kalian di sini gue udah jadi fragment. Terus yang kedua ada navigasinya. Dan yaudah, oke, yaudah daripada banyak ngomong, kita ke fragment main dulu. Di sini gue pengen ada inputan di sini. Oke, inputannya sendiri nanti akan munculin nama sih, nama dan nama aja sih, nama. Oh nggak deh, perhitungan. Oke, perhitungan. Di sini gue pakai mana ya? Di sini pakai number. Di sini ceritanya gue akan menghitung perkalian aja sih. Perkalian aja. Perkalian. Di sini akan menampilkan perkalian. Terus di sini, oke. Kita hapus dulu. Nah, sip. Di sini bilangan 1, bilangan 2. Terus di sini nanti ada tombol. Sini ada nama hitung. Di sini ada teks untuk menampilkan hasilnya. Untuk MVVM sendiri kalian bisa cari di internet dan baca-baca sendiri modul tentang MVVM-nya atau arsitekturnya sendiri. Oke, di sini ya udah sih. Oke, di sini hasil. Di sini hasil di split, tutup. Di sini input bilangan 1. Pasti merah di sini. Di sini input bilangan 2. Txt hasil. Visibility gone. Apa nih? Oh, belum diatur kanan kirinya. Ini udah. Oke. Di sini kita tulis Android angka 1. Dan di sini juga tulis hint. Di sini data hitung. Oke. Sini nanti kita akan melakukan perkalian ya. Perkalian angka 1 dan angka 2.
apa ya? Ya udah sih itu aja sih paling. Terus di sini terus kita bikin package baru yaitu namanya model. Di model sendiri kita akan membuat data kelas berupa untuk menyimpan bilangan 1, bilangan 2 dan hasil dari perhitungannya. Jadi kita pakai data kelas di sini angka dan file bilangan 1.string terus file bilangan 2 string. Oke. Di sini kita akan membuat model dengan isinya itu objek itu ada bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, sekarang kita bikin hasilnya sendiri. Kok string sih? Kita pakai float deh. Pakai float. Double. Integer kali ya. Jadi nanti paling dia kalau pembagian akan bermasalah sih dia kalau di pembagian. Kalau misalnya kita makin integer. Terus di sini kita bikin hasil sendiri, hasil hitungan. Hasil hitung sendiri kita pakai bikin hasil deh. Data class di sini file hasil dot integer. Di sini integer nggak ya? Ya, oke, integer. Terus di sini kita bikin kelas baru lagi yaitu main view model sendiri. Main view model. Nah, pastikan kalian di sini nggak implementasi si view modelnya. View model. Nah, oke. View model udah berhasil dibuat. Nah, sekarang jangan lupa kalian nanti bikin belum. Kita panggil dulu inputannya sendiri. Berarti nanti kita panggil binding btn itu set on click listener fun hitung. Di sini hitung tulis. Terus kita panggil nilainya sendiri. Berarti file bilangan 1 bilangan 1 sama dengan binding 1 text to string. Oke, di sini juga sama, bilangan 2 binding fil 2 text to string. Nah, di sini nanti kita akan panggil si view modelnya sendiri, tapi sebelumnya kita harus bikin dulu view modelnya bakal ada apa aja datanya, oke? Untuk menampung atau mengirimkan nilai sendiri. Jadi kita nggak akan semuanya numpuk di dalam main fragment sendiri, kayak perhitungannya ada di main fragment segala macam. Jadi kita akan memisah si model, si view model atau datanya, si view dan proses logik untuk si model antara model dengan view-nya sendiri. Oke, di sini ada main view modelnya sendiri. Terus kita panggil private file hasil hitung, terus kita menggunakan live data sendiri, table live data sendiri. Terus di sini kita panggil si data atau kelas data atau model si hasil sendiri, hasil. Nah karena kita kemungkinan nilai ini akan kosong, maka kita jaga-jaga kita pakai save operation. Pakai tanda tanya save operation. Terus kita di sini bikin fungsi baru untuk melakukan untuk melakukan ini. Untuk melakukan perhitungan, bukan sih untuk mengirimkan yang data sendiri untuk diproses ke view model sendiri. Nanti kita coba dulu deh. Fun hitung terus dot angka 1 bil 1 dot integer bil 2 integer. Oke, di sini kita bikin file data hitung
sama dengan, nah di sini nanti belum, nanti kita bikin kelas baru namanya hitung, atau ya deh nanti kita di sini bikin hitung. Hitung. Di sini kita pakai angka. Di sini nanti kita bikin bilangan 1 sama dengan bilangan 1, terus bilangan 2 sama dengan bilangan 2. Jadi gini, ini kita dapat dari data model atau data kelas. Ini kita dapat dari model atau data kelas dari si angka sendiri yang bilangan 1, bilangan 2. Terus ini bil 1 dan bil 2 ini dapat dari mana? Dari parameter ini. Jadi nanti view model ini akan kita panggil. Jadi nanti data yang udah diinputin di sini nanti akan ditampung terus dikirim ke view model dan akan diproses lagi nanti. Nanti deh kalau udah selesai nanti gue jelasin lagi secara detailnya. Terus di sini nanti kita bikin function data dulu. Function untuk memproses atau melakukan pengolahan antara view dengan model atau view model sendiri. Kita bikin function, terus hasil, angka, terus dot hitung perkalian mungkin. Hitung perkalian, di sini outputnya adalah si hasil. Jadi kita akan mengeluarkan nilai berupa hasilnya sendiri. Di sini kita bakal terus kita bikin pemanggilan nilainya berarti bilangan 1 angka 1 sama dengan bilangan 1. Terus di sini va2 angka 2 sama dengan bilangan 2. Nanti di sini kita akan melakukan hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Tapi ini kayaknya angka sih bisa nggak? Angka 2. Oke. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pengeluaran nilai, yaitu return. Bentar. Di sini gue tulis, di sini kali, sorry. Sini nanti return hasil. Oke, di sini udah dibuat, udah berhasil. Terus kita lanjutin lagi yang di fun hitungnya sendiri. Jadi gini, di sini kita bikin fungsi untuk melakukan pemrosesan bilangan 1 dan bilangan 2. Di mana di sini, gue selesaiin dulu lah ya. Aduh, terus di sini nanti gue tulis di sini hasil hitung untuk value. Terus ini sama dengan data hitung dot hitung perkalian. Oke, hitung perkalian, dan di sini nanti gue bikin namanya fungsi baru lagi untuk ngasilin atau ngambil hasil dari si perkalian sendiri. Berarti fun get hasil perkalian. Terus di sini kita panggil ref data sendiri. Di sini nanti sebagai parameter kita panggil sebagai hasilnya sendiri apa. Karena kita nilainya kemungkinan bisa kosong, maka kita kasih save operation. Terus di sini kita assign dengan hasil hitung. Oke, beres ya. Jadi di dalam view model ini, nanti dulu deh, gue kelarin dulu lah ya. Biar ini, nah, di sini nanti gue bikin si view model sendiri. Private file view model dot main view model by lazy. Terus di sini gue tulis view model provider is. Terus di sini nanti gue tulis main view
model.class Java. Oke, di sini nanti gue tinggal gini aja, view model dot hitung. Di sini masukkan bilangan 1 dan bilangan 2-nya. Oke, di sini apa nih? Oh, ini harus dijadiin integer dulu. Integer. Ini juga sama harus jadi integer. Kenapa harus dijadiin integer? Karena pas lagi kita ambil nilai itu bentuknya dalam string, angka. Nah, dari angka ini kita harus konversi ke integer supaya bisa diolah. Karena dia angkanya sendiri atau data modelnya ini, data kelas ini atau model ini, dia berbentuknya objek itu adalah integer. Oke, kalau udah, jangan lupa kita buat resultnya sendiri untuk menghasilkan nilainya apa. Berarti nanti kita bikin private fun show result. Di sini kita bikin result, tapi di sini bukan result, tapi hasil. Karena nilainya bisa kosong, kita pakai tanda tanya untuk jaga-jaga. Di sini kita if result jika kosong, maka dia akan memberikan nilai apa gitu. Dan di sini binding dot text hasil dot text sama dengan result dot hasil atau string. Kita dari integer kita akan rubah jadi string. Nah, di sini kita perlu nge-observe atau kita memanggil si get hasil ini untuk diimplementasikan ke dalam si show results sendiri. Jadi kita bisa pakai view model, terus view model get hasil perkalian, observe, terus require activity karena ini fragment, jadi kita butuh require activity, bukan pakai this. Habis itu kita langsung di sini show result. Di sini it. Oke. It ini karena it. Oke lah. Oke, di sini Di sini gue jelasin dulu. Pertama, kita buat pertama tergantung kondisi kalian dulu sih. Kalian bikin inputan seperti apa. Terus nanti kalian akan mempunyai dua model, yaitu untuk hasil dan menampung nilai awal. Nggak mungkin kan kalian misalnya bikin kayak gini contoh. Misalnya ya, kalian bisa bikin, nggak tahu ya, gue nggak tahu ini mungkin aja bisa atau nggak. Misalnya kalian bisa gini, file hasil dot integer. Mungkin kalian bakal bikin kayak gini, coba aja bikin satu model gitu. Nanti yang bermasalah itu akan di main view model sendiri. Bermasalahnya karena dia akan meminta lebih dari satu model atau data objeknya sendiri, data kelasnya sendiri. Dia kan butuh 3, sedangkan kita baru 2, nah itu bakal nggak bisa. Makanya kita perlu dipisahin aja gitu. Kayak gini. Oke. Udah, terus nanti dibikin nilai penampungan itu, data kelas atau model penampungan ya yang kalian butuhin atau kebutuhan kalian. Terus kalian mau nampilin berapa hasilnya bakal ada berapa, ada 3, ada 2, ada 1. Itu nanti kalian sesuaiin aja. Terus di sini kita membuat view model sendiri, jangan lupa diimplementasi view modelnya. Dan jangan lupa kita bikin tipe data bentukan, yaitu mutable list data dengan isinya itu adalah hasil. Hasil itu dapat dari mana? Hasil itu adalah hasil dari yang data kelas atau model yang kita buat. Dan tanda tanya ini adalah save operation karena kemungkinan data itu bisa kosong. Oke, di sini kita bikin function untuk hitung pada view model, di mana di sini ada parameter bilangan 1 dan bilangan 2 dalam bentuk integer. Di sini kita bikin tipe data bentukan lagi dan di-assign untuk memanggil si model, si angka sendiri. Model itu data kelas dari angka yang ini. Angka yang ini, jadi dia di sini ada bilangan 1, bilangan 2. Yang biru ini adalah si data modelnya.
biru ini data model, dan yang putih ini adalah parameter yang ada di function atau metode hitung ini. Nah, di sini kita akan melakukan, di sini, di hasil hitung ini kita memiliki value, yaitu data hitung ini akan dikirimkan ke dalam si, metode atau function hitung perkalian. Nah, di sini kenapa ada eee, fun angka dot hitung perkalian, kenapa nggak hitung perkalian aja, kenapa nggak kayak gini? Karena kita akan memanggil, apa namanya, model atau data kelas dari, nilai penampungan, atau yang di sini yaitu, angka. Nah, di sini akan melakukan return atau mengembalikan nilai berupa menjadi hasil. Nanti si return hasil ini, jadi nanti si hasil ini akan menampung sebuah nilai dari hasil, yang ada di sini. Misalnya gue di sini ada bilangan 1, bilangan 2. Nah, di sini ada hasil. Hasil sama dengan angka 1 dikali angka 2. Jadi kan nanti kan misalnya 5 kali 5 bisa 25. Nah, 25 ini akan disimpan di dalam si data class atau model si hasil. Hasil cuma ada satu ya, berarti cuma hasil satu doang. Oke, di sini nanti akan mengambil nilai dari hasil sendiri, live data dari hasil sendiri. Nah, di sini di main fragment ini, pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat tipe data bentukan untuk view model, untuk implementasi view model sendiri ini di sini. Terus habis itu nanti kita jangan lupa memanggil atau memanggil, bukan memanggil sih, maksudnya kita memanggil, ya oke, memanggil metode atau function hitung yang ada di view model, tapi data yang bilangan 1, bilangan 2 yang udah kita inputkan ini akan dikirimkan ke view model, intinya gitu sih. Nah, di sini ada show result, ini untuk menampilkan hasil atau data dari si kelas model atau data kelas yang kita butuhkan. Misalnya gue butuh misalnya perkalian, misalnya bilangan 5 kali 5, nanti kan ada hasilnya nih. Nah, di sini nanti hasilnya bakal munculin. Nah, result ini adalah isi dari parameter dari result, dan ini adalah pemanggilannya apa gitu, tipe datanya apa. Hasil, berarti nanti kita di sini manggil hasil si model si hasil ini. Oke, terus nanti jangan lupa kita nge-observe si hasil perkalian ini, supaya bisa, kita mendapatkan nilai dari si hasil tadi sendiri sih. Jadi kita tanpa menyentuh, jadi gini, sebenarnya kita tanpa menyentuh model, jadi kita memerlukan, eee, apa namanya, memerlukan proses view model dulu untuk mencapai si model gitu sih, kira-kira sih yang gue tangkap pemahaman gue sih. Oke, jadi di main fragment ini kita nggak akan melakukan perhitungan perkalian langsung di dalam, si view. Jadi kita pisah. Kalau ibaratkan kayak di PBO, kalian belajar object oriented gitu. Oke, coba sekarang kita jalanin programnya. Bisa jalan apa enggak? Oke. Nah, gue coba USB dulu. Hmm, 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 hmm. Colok USB. Oke, udah masuk. Coba jalanin. Oke, kita jalanin coba. Untuk proses MVVM sendiri, kalian bisa baca-baca lagi di internet atau di coding atau di modulnya lagi tentang arsitektur sendiri. Tapi ini gue akan menjelaskan secara simple tentang MVVM agar kalian bisa implementasi MVVM kalian, MVVM ke project kalian. Oke, di sini ada angka 1, misalnya gue tulis 5, 5 dikali 5. Ini bentukannya udah kali ya. Terus kita hitung. Oh, sorry. Bentar. Ini kalau misalnya nggak muncul berarti ada masalah atau kemungkinan ada suatu hal, kondisi yang bermasalah sih. Bentar, kita cari dulu. Bentar. Ini kalau nggak muncul,
Gue lupa. Kan gini, di sini kan tadi kan kita kan, membuat visibility-nya itu kan menjadi gone, berarti ketika kita akan menampilkan hitung, itu nggak akan muncul karena dia gone. Nah, kita perlu mengaktifkan, visibility-nya ini menjadi, terlihat gitu, ketika kita pencet tombol hitung. Berarti kita tinggal tambahin gini aja, tinggal tambahin binding txt hasil.text, terus di sini oh sorry, di sini, is visibility is visible, atau gini, visibility view, visible. Oke, kita jalanin lagi. Oke, di sini gue masukin angka 5 kali 5, hasilnya 25. Oke, di bawah muncul ya, di sini ya, hasilnya 25. Nah, itu adalah penerapan simple dari model view model atau MVVM yang bisa kalian terapkan pada project kalian. Jadi gini, pertama yang kalian lakukan, misalnya contoh nih, kalian identifikasi dulu mau buat apa. Misalnya contoh di sini kalian misalnya kan di sini bikin perhitungan nih, perkalian, atau misalnya kalkulator, atau misalnya hitung pajak, atau segala macam lah pokoknya. Nah, kan bikin dulu, udah jadi, terus di sini misalnya kalian kan di sini ada, kemungkinan gini, kemungkinannya misalnya contoh gue bikin perkalian, pasti di sini ada hasilnya kan, ada hasil, ada 2 inputan, ada satu hasil. Berarti nanti gue bakal bikin model untuk menampung 2 angka ini dan satu lagi untuk menampung hasilnya sendiri. Berarti di sini gue model di sini untuk menampung angkanya, angka inputan yang gue butuhkan, dan hasil yang gue butuhkan. Dipisah, jangan digabung. Oke, itu yang pertama. Dibuat dulu model atau data kelasnya sendiri, sesuai kebutuhan kalian. Habis itu, kalian bikin kelas baru namanya main view model atau bebas apapun itu. Wait. Nah, gini. Nah, di sini kalian jangan lupa diimplement view modelnya. Lalu kalian bikin tipe data bentukan hasil hitung dengan mengimplementasikan live data sendiri dengan isinya itu adalah hasil-hasil yang akan kalian perlukan, bukan data penampungan ya. Kenapa data-datanya? Itu berarti dia bentuknya save atau kemungkinan nilainya itu bisa kosong, jadi jaga-jaga agar tidak force close, takutnya nanti nol. Oke, datanya itu adalah save. Karena datanya bisa ada, bisa enggak, kemungkinan ya. Terus, di sini kita melakukan, namanya, pengambilan data dari fragment ke view model. Jadi, di sini nanti kita bikin function hitung, sebenarnya bukan hitung sih, tampung data aja lah, biar gampang ya, biar nggak bingung. Tampung data. Di sini kita rubah dulu. Oke, di sini tampung data. Dan di sini kita bikin fungsi namanya tampung untuk menampung data sebelum dikirimkan ke pemrosesan si data tersebut di view model. Jadi di sini ada parameter bilangan 1, bilangan 2 ini sesuai kebutuhan kalian aja. Bilangan 1, bilangan 2. Kan karena di sini di MyFragment kan gue ada 2 inputan kan, bilangan 1, bilangan 2. Berarti nanti di sini gue perlu 2 parameter. Nah, di sini gue bikin tipe data lagi untuk mencocokkan atau menyimpan bilangan tersebut ke dalam. Nah, ini nih codingan ini gue sebenarnya codingan untuk menyimpan data yang udah gue tampung ini ke dalam si model atau data kelas si hasil atau data penampungan, data model si penampungan sendiri. Nah, di sini nanti gue akan melakukan apa namanya, bukan perhitungan sih, gue akan melakukan pemrosesan si view model sendiri. Jadi di sini nanti datanya ini yang di sini akan dilempar ke dalam sini. Yang gue headline-nya akan lempar ke sini. Jadi di sini gue bikin fungsi, sebenarnya gue bikin fungsi namanya hitung perkalian. Tapi karena gue butuh ngambil data dari model ini nih, dari data ini, jadi gue ketik
nama model yang gue butuhin, terus titik, nama fungsinya. Nah, di sini kenapa ada titik hasil, kenapa dia nggak gini, ini sebenarnya gue akan mengeluarkan sebuah nilai, hasil dari nilai tersebut. Makanya gue butuh anotasi atau keyword untuk return. Jadi di sini gue butuh titik hasil sendiri. Hasil sih apa namanya, hasil si datanya sendiri. Kan aku misalkan kalau perkalian kan cuma munculin satu hasil data doang kan, berarti cuma hasil data doang. Nah, di sini gue butuh data kelas atau data kelas atau model untuk melakukan bukan keluaran sih, untuk menyimpan atau menampung data dari hasil tersebut. Nah, di sini adalah baris untuk melakukan pemanggilan si data model dari si data penampungan angka tersebut. Nah, di sini nanti akan dikali nih. Sebenarnya bisa aja sih gue kalau bilangan 1 gini dengan bilangan 2 kalau mau disimpel ya. Dah gini sebenarnya bisa sebenarnya. Jadi ini adalah pemanggilan model. Ya, bilangan 1, bilangan 2. Ini bilangan 1 dapat dari mana? Dari sini, dari model ini nih. Karena datanya ditampung, jadi nanti dia akan dikalikan dan return-nya ini nanti return ini dalam hasil. Terus ini parameternya sebagai apa, hasil gitu. Ini adalah tipe objek dari data kelas atau model sendiri. Di sini nanti kita bikin fungsi untuk melakukan left data untuk mengambil data dari hasil mengambil data dari hasil yang udah kita simpan di kelas hasil sih, atau di di objek atau di model atau data kelas si hasil sendiri. Nah, nanti di main fragment kita akan melakukan kita akan implementasi atau bikin tipe data bentukan, yaitu main view model. Dan yang kedua, kita akan melakukan pemanggilan atau pengisian view model tersebut, di mana nanti yang dua data ini akan dimasukkan ke dalam tampung data. Nanti akan diproses oleh tampung data yang ada di view model. Lalu show result ini kita akan melakukan hasil dari data yang akan kita ambil. Misal kita mau pakai hasil nih, misalnya contoh mau hasil dari perkalian. Nah, nanti kan ditampung di hasil. Nah, kita mau ambil data hasil sendiri gitu. Nah, sebelumnya jangan lupa nanti kalian tambahin ini si view model, si observe ini untuk mengambil nilai dari hasil perkalian yang ada di live data tersebut. Gitu sih, makanya nanti jadi hasilnya kayak gini. Oh, keslip, sorry. Nah, oke, makanya dari di sini misalnya contoh 10 kali 10 berarti berapa nih? Jadi 100 gitu sih intinya. Terus ya, atau misalnya 1055 jadi 1050 gitu. Mungkin gitu sih nanti jadinya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share untuk hari ini. Untuk kasus yang kedua, kalian bisa nonton, tapi kemungkinan untuk cari tahu lebih tahu detailnya kalian bisa menonton lagi di kasus pertama, oke? Mungkin itu aja yang bisa gue share hari ini. Terima kasih. Oke, itu aja sih. Makasih ya.